Kenapa Anda terlalu pede dengan kemampuan Anda? Overconfidence Effect. Johann Sebastian Bach adalah sosok yang istimewa. Dia membuat begitu banyak karya terbaik. Berapa banyak yang sudah dibuatnya akan saya beritahu di akhir artikel ini. Untuk sekarang, cobalah jawab pertanyaan ini. Berapa banyak mahakarya yang dibuat oleh Bach menurut Anda? Pilih rentangnya. Misalnya, antara 100 atau 500, 1000 atau 5000. Tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan jawaban dengan tingkat keakuratan 98%. Seyakin apa Anda dengan kemampuan Anda? Psikologis Howard Raifa dan Mark Alpert mempunyai pertanyaan yang sama. Mereka mewawancarai ratusan orang untuk menjawab pertanyaan ini. Mereka menanyakan partisipan untuk memperkirakan jumlah produksi telur di Amerika, atau jumlah dokter yang ada di buku telepon, atau bahkan jumlah mobil yang diimpor ke Amerika. Partisipan bisa memilih rentangnya sesuka hati mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban dengan tingkat kesalahan 2% saja. Di akhir penghitungan, hasilnya cukup mengagetkan. Rata-rata partisipan ini menjawab dengan tingkat kesalahan 40%. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai overconfidence effect atau efek kepedean. Overconfidence effect terjadi saat kita melakukan prediksi atau perkiraan, seperti memperkirakan harga saham di pasaran selama setahun, atau memprediksikan keuntungan perusahaan Anda selama beberapa periode tertentu. Secara sistematis, kita seringkali terlalu percaya diri dengan pengetahuan atau kemampuan kita untuk memprediksikan sesuatu. Overconfidence effect memang tidak berlaku untuk pertanyaan benar atau salah, tapi ini lebih mampu mengukur perbedaan antara apa yang orang tahu dan apa yang mereka pikir mereka tahu. Yang mengejutkan adalah yang namanya expert atau ahli adalah orang yang justru paling parah menderita overconfidence effect ini daripada orang biasa. Jika diminta untuk memprediksikan harga minyak dalam 5 tahun, seorang profesor ekonomi akan memberikan perkiraan yang hampir sama dengan pedagang asongan. Bedanya, seorang profesor akan memberikan prediksinya itu dengan penuh kepercayaan diri. Overconfidence effect ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Dalam survei, 84% pria Perancis memperkirakan bahwa mereka adalah kekasih yang lebih baik daripada rata-rata orang biasa. Di survei yang lainnya, 93% pelajar Amerika berpikir bahwa kemampuan menyetir mereka berada di atas rata-rata. Dan 68% dosen di Fakultas Universitas Nebraska berpikir bahwa kemampuan mengajar mereka 25% lebih baik daripada rata-rata pengajar yang lainnya. Wirausahawan dan mereka yang mau menikah juga sering berpikir bahwa mereka berbeda. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan kenyataan-kenyataan yang ada. Faktanya, orang yang berwirausaha akan lebih kecil lagi jumlahnya jika overconfidence effect ini tidak ada. Sebagai contoh, setiap usaha tempat makan selalu bermimpi bahwa usahanya akan menjadi restoran yang terkenal, walaupun statistik menunjukkan bahwa usaha restoran hanya akan bertahan selama 3 tahun saja. Jarang sekali ada proyek yang diselesaikan lebih cepat atau dengan biaya yang lebih rendah daripada yang diperkirakan. Delay dan cost overrun sering melegenda seperti halnya cerita Airbus A400M, Sydney Opera House, dan Boston Big Dick,
dan masih banyak cerita kegagalan proyek lainnya. Kenapa? Di sini dua efek sedang berlangsung. Pertama, ada overconfidence effect. Yang kedua, mereka yang terlibat dalam proyek biasanya memberikan biaya yang cenderung lebih rendah karena mereka adalah konsultan, kontraktor, atau supplier yang memang dipilih karena memberikan penawaran yang paling rendah. Overconfidence effect juga sudah menjadi bagian dari sifat manusia. Buat sebagian kita, mungkin tidak aneh jika efek ini lebih banyak terjadi untuk laki-laki. Wanita lebih cenderung tidak melebih-lebihkan dengan kemampuannya. Fenomena ini bukan hanya terjadi untuk mereka yang optimis, tapi juga buat mereka yang pesimis. Walaupun memang efeknya tidak sebesar untuk orang yang optimis. Kesimpulannya, sadarlah bahwa kita semua cenderung untuk melebih-lebihkan kemampuan kita. Skeptislah dengan prediksi atau perkiraan, apalagi jika itu datang dari yang namanya ahli. Jika dihadapkan dengan pilihan-pilihan rencana, pilihlah skenario yang pesimistis. Dengan cara ini, Anda punya kesempatan untuk menilai situasi dengan lebih realistis. Kembali kepada pertanyaan di awal cerita ini, Johann Sebastian Bach membuat 1127 karya sampai saat ini. Dia mungkin membuat lebih banyak karya yang lainnya, tapi semua itu mungkin sudah tidak bisa kita temukan lagi.